Tuhan adalah gunung batu dan kota benteng kita. Kepada siapakah kita harus takut? Karena Tuhan yang senantiasa melindungi dan menjaga kita dengan baik. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita jumpa lagi dalam renungan harian. Kita berada di hari Sabtu, tanggal 4 Maret tahun 2023. Kita akan membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari satu dalam doa. Mari berdoa. Selalu dan selalu kami datang kepadamu Tuhan, bersyukur, berterima kasih karena kebaikan-Mu yang selalu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, bahwa kami memiliki kesempatan untuk ada di hadapan Tuhan, dan karena itu kami akan membaca firman-Mu. Biarlah Roh Kudus terus menerangi kehidupan kami, agar kami dapat membaca dan merenungkan firman-Mu dengan baik, untuk menjadi pegangan di dalam hidup kami. Ini kami yang datang padamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca kitab Keluaran pasal 34, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Dua loh batu yang baru. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai. Berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu. Tetapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau, dan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu. Bahkan kambing, domba, dan lembu sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu. Lalu Musa memahat 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Bangunlah ia pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa, serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya, yang meneguhkan kasih setia-Nya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah, serta berkata, jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami, sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami, ambillah kami menjadi milik-Mu. Saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan. Haleluya, amin. Kita berada dalam tema kesempatan kedua. Saudaraku yang kekasih, mendapat kesempatan kedua adalah hal yang tidak selalu ada. Bila ada kesempatan kedua, berarti kesempatan itu tidak boleh disia-siakan. Sebab itu adalah sebuah bonus. Kesempatan pertama yang gagal dimanfaatkan dengan baik adalah pengalaman, supaya pada kesempatan kedua menjadi lebih baik. Saudaraku, Tuhan memberi kesempatan kedua kepada umat-Nya. Ia memerintahkan Musa untuk memahat 2 loh batu tempat menuliskan petunjuk-petunjuk Tuhan seperti yang ada pada loh batu semula yang telah dipecahkan Musa. Musa diperintahkan saudara harus pergi seorang diri menghadap Tuhan di Gunung Sinai.
Bahkan binatang pun tidak diperbolehkan makan rumput di sekitar gunung itu selama Musa menghadap Tuhan. Di atas gunung itu, saudara, Tuhan kembali menyatakan dirinya kepada Musa bahwa Ia adalah Allah yang baik, penuh kasih dan dapat dipercayai. Namun Dia juga tidak akan membebaskan dari hukuman setiap pelanggaran. Ia bahkan membalaskan kesalahan orang tua kepada anak cucunya. Musa memohon belas kasihan Allah agar Ia tetap menyatakan pemeliharaannya bagi umatnya. Saudara-saudara yang kekasih, kasih dan keadilan Tuhan sering digambarkan seperti dua sisi uang logam. Pada sisi yang satu, Ia adalah Allah yang pengasih dan penyayang. Namun, pada sisi yang lain, Ia adalah Allah yang adil, yang sekali-kali tidak kompromi dengan dosa. Bila Allah memberikan kepada kita kesempatan lain, itu karena Allah sangat mengasihi kita. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Orang yang tidak menghargai kesempatan yang Tuhan berikan akan mendapat ganjarannya. Dia Allah yang adil. Bila kita gagal dalam kesempatan sebelumnya, ya, jadikanlah itu sebagai kesempatan bermakna untuk makin baik pada kesempatan berikutnya yang Tuhan berikan. Dan gunakanlah kesempatan yang berikutnya itu untuk terus mengagungkan Tuhan sehingga hidupmu berkenan baginya. Amin. Mari berdoa. Tuhan, Engkau selalu memberi kesempatan bagi kami membenahi diri. Hanya seringkali kami tidak sadar. Kalau Engkau masih memberi kesempatan bagi kami, itu berarti kami harus membenahi hidup kami, agar hidup kami lebih baik lagi, lebih indah lagi di mata Tuhan. Meteraikanlah firman-Mu ini dalam hati kami, Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kami sendiri. Kasih sayang-Mu akan menguatkan kami menjalani hidup ini dengan indah. Bapa di sorga, berkatilah anak-anak kami. Berkati mereka dalam pertumbuhan, berkati mereka dalam pendidikan, berkati mereka agar mereka semakin takut dan setia hanya kepada Tuhan. Dan Engkau menolong anak-anak kami untuk menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh membawa kehidupannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah pekerjaan kami, Tuhan. Kiranya apa yang kami usahakan daripadanya akan mendatangkan kebaikan, berkat dalam hidup kami. Dan berkati juga Bapa di sorga untuk suasana dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami. Biar kami hidup bahagia, damai Tuhan akan terus menopang kami. Bapa di sorga, saudara-saudara kami dengan beban-beban pergumulan, Engkau kiranya hadir Tuhan. Untuk mereka yang sakit, Tuhan tolong mereka, Tuhan sembuhkan mereka. Untuk mereka yang berduka, Tuhan berikanlah penghiburan. Untuk pergumulan-pergumulan yang berat yang selalu kami rasakan, oh Bapa, topanglah kami. Engkau akan memberi kelegaan ketika kami datang kepadamu, dan karena itu kami percayakan hidup kami dalam kuasa-Mu. Engkau memberkati para orang tua kami dalam usia indah. Biar mereka Tuhan selalu tersenyum bahagia. Biar mereka bersuka cita, sehat di dalam Tuhan. Biar mereka sadar dan terus melihat bahwa hanya kemurahan Tuhan para orang tua kami dalam usia indah tetaplah teguh dan kokoh menjalani hidup ini. Berkati semua saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan harian ini. Tuhan berkati mereka, biar mereka kuat, teguh, bahagia, sukacita menjadi bagian yang indah dalam perjalanan hidup mereka. Dan juga Engkau memberkati Tuhan untuk para pelayan-Mu agar terus memberitakan firman, setiap firman yang disampaikan menjadi berkat untuk jemaat-Mu. Memberkati pemerintah kami, negara kami, biar kami semua hidup dalam damai Tuhan. Dan memberkati kami sekalian Tuhan, biar kami senantiasa melihat dan menyaksikan Roh Kudus Sang Immanuel yang menopang kami menjalani hidup ini.
Bapa di sorga, sendengkan telingamu mendengar doa kami, mengampuni dosa dan salah kami. Kami bermohon hanya di dalam nama Yesus, Tuhan, Juru Selamat, dan Penebus dosa kami. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, terima kasih bahwa kita begitu setia mendengarkan renungan harian ini. Semoga firman yang sudah saudara dengarkan menjadi berkat bagimu dimanapun engkau berada, dan Tuhan Yesus terus menjadi gembala yang baik dalam hidup kita. Salam sehat, Tuhan memberkati.